Baiklah, materi kita kali ini yaitu kohesi dan koherensi. Kita akan membahas kohesi terlebih dahulu. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana, hubungan yang tampak pada bentuk. Kohesi merupakan organisasi sintaktik, merupakan wadah kalimat disusun secara padu dan padat untuk memaksimalkan tuturan. Dalam hal ini berarti pula bahwa kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu, menurut Gutwinki dalam Tarigan. Halidai dan Hasan dalam Bambang Hartono mengungkapkan bahwa kohesi merupakan konsep makna yang mengacu pada hubungan makna di dalam satu wacana. Kohesi adalah kesatuan semantis antara satu ujaran dengan ujaran lainnya dalam satu wacana. Kohesi adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam skala gramatikal maupun skala leksikal tertentu. Konsep kohesi mengacu pada hubungan bentuk antar unsur-unsur wacana sehingga memiliki keterkaitan secara padu. Dengan adanya hubungan kohesif itu, suatu unsur dalam wacana dapat diinterpretasikan sesuai dengan keterkaitannya dengan unsur-unsur yang lain. Hubungan kohesif dalam wacana sering ditandai dengan penanda-penanda kohesi, baik yang sifatnya gramatikal maupun leksikal. Ramlan menguraikan sejumlah penanda hubungan antar kalimat dalam wacana bahasa Indonesia. Penanda hubungan tersebut antara lain: 1. Penanda hubungan penunjukan. 2. Penanda hubungan pengganti. 3. Penanda hubungan pelesapan. 4. Penanda hubungan perangkaian. 5. Penanda hubungan. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Anton M. Mulyono menyatakan bahwa wacana yang baik dan utuh mensyaratkan kalimat-kalimat yang kohesif. Konsep kohesif sebenarnya mengacu kepada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana berupa kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Nah, kohesi dalam wacana terbagi dalam dua aspek, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Baiklah, kita akan membahas kohesi gramatikal terlebih dahulu. Kohesi gramatikal terdiri atas 5 macam, yaitu 1. Referan atau pengacuan. 2. Substitusi atau penyulihan. 3. Elipsis atau pelepasan. 4. Konjungsi atau perangkaian. 5. Inversi susunan. 1. Kohesi, referan atau pengacuan. Referan atau pengacuan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lain atau suatu acuan yang mendahului atau mengikutinya. Satuan yang acuannya berada di dalam teks wacana disebut pengacuan endofora, sedangkan satuan lingual yang acuannya berada di luar teks wacana disebut pengacuan eksofora. Pengacuan endofora berdasarkan arah pengacuannya dibedakan menjadi 2, yaitu
A. Pengacuan anaforis, B. Pengacuan kataforis. 2. Kohesi, substitusi atau penyulihan. Substitusi atau penyulihan mengacu ke penggantian kata-kata dengan kata lain. Substitusi hampir sama dengan referensi. Perbedaan antara keduanya adalah referensi merupakan hubungan makna, sedangkan substitusi merupakan hubungan leksikal atau gramatikal. Selain itu, substitusi dapat berupa proverba, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan, keadaan, hal, atau isi bagian wacana yang sudah disebutkan sebelum atau sesudahnya. Juga dapat berupa substitusi klausal. Substitusi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa penggantian satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda, yaitu A. Substitusi nominal, B. Substitusi verba, C. Substitusi frasal, D. Substitusi kausal. 3. Kohesi elipsis adalah sesuatu yang tidak terucapkan dalam wacana, artinya tidak hadir dalam komunikasi tetapi dapat dipahami. Jadi, pengertian tersebut tentunya didapat dari konteks pembicaraan, terutama konteks tekstual. Sebagai pegangan, dapat dikatakan bahwa pengertian elipsis terjadi bila sesuatu unsur yang secara struktural seharusnya hadir tidak ditampilkan. Pelesapan dapat dibagi menjadi pelesapan lokatif, pasientif, agentif, tindakan instrumental, dan temporal. 4. Kohesi konjungsi atau perangkaian adalah bentuk atau satuan kebahasaan yang berfungsi sebagai penyambung, perangkai, atau penghubung antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Konjungsi disebut juga sarana perangkaian unsur-unsur kewacanaan. Konjungsi mudah dikenali karena keberadaannya terlihat sebagai pemarkah formal. Beberapa jenis konjungsi antara lain adalah A. Konjungsi adservatif, contoh namun, tetapi. B. Konjungsi kausal, contoh sebab, karena. C. Konjungsi korelatif, contoh apalagi, demikian juga. D. Konjungsi subordinatif, contoh meskipun, kalau. E. Konjungsi temporal, contoh sebelumnya, sesudahnya, lalu, kemudian. Dilihat dari perilaku sintaksisnya dalam kalimat, konjungsi dibagi menjadi 5, yaitu A. Konjungsi koordinatif, B. Konjungsi subordinatif, C. Konjungsi korelatif, D. Konjungsi antar kalimat, E. Konjungsi antar paragraf. 5. Kohesi inversi susunan. Inversi susunan yang dianggap normal dalam bahasa Indonesia ialah susunan DM atau diterangkan menerangkan. Pembalikan dilakukan karena unsur yang sama atau bersamaan yang menjadi fokus perlu didekatkan. B. Kohesi leksikal. Kohesi leksikal selain didukung oleh aspek gramatikal, kepaduan wacana harus didukung oleh aspek-aspek leksikal. Kohesi leksikal atau perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana
untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Unsur kohesi leksikal terdiri dari sinonim atau persamaan, antonim atau lawan kata, hiponim atau hubungan bagian atau isi, repetisi atau pengulangan, kolokasi atau kata sanding, dan ekuivalensi. Baiklah, setelah kita membahas kohesi, berikut ini kita akan membahas koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antar kalimat dalam wacana. Koherensi juga hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat, menurut Keraf dalam Mulyana. Sejalan dengan hal tersebut, Haliday dan Hasan dalam Mulyana menegaskan bahwa struktur wacana pada dasarnya bukanlah struktur sintaktik, melainkan struktur semantik, yakni semantik kalimat yang di dalamnya mengandung proposisi-proposisi. Sebab beberapa kalimat hanya akan menjadi wacana sepanjang ada hubungan makna atau arti di antara kalimat-kalimat itu sendiri. Kohesi merupakan hubungan perkaitan antar proposisi. Tetapi perkaitan tersebut tidak secara eksplisit atau nyata dapat dilihat pada kalimat-kalimat yang mengungkapkannya, menurut Alwi dan kawan-kawan. Harimurti Kridalaksana dalam Mulyana mengemukakan bahwa hubungan koherensi wacana sebenarnya adalah hubungan semantis. Artinya, hubungan itu terjadi antar proposisi. Secara struktural, hubungan itu direpresentasikan oleh pertautan secara semantis antara kalimat atau bagian yang satu dengan kalimat lainnya. Hubungan maknawi ini kadang-kadang ditandai oleh alat leksikal, namun kadang-kadang tanpa penanda. Baiklah, berikutnya kita akan membahas kesatuan atau kohesi dalam sebuah paragraf. Berikut ini kita akan membahas kohesi atau kesatuan sebuah paragraf. Sebuah paragraf dianggap memiliki kesatuan bila semua kalimat yang ada di dalamnya berfokus pada topik atau ide pokok paragraf. Semua kalimat yang membangun paragraf itu saling berkaitan antara satu dengan lainnya, membentuk sebuah keutuhan. Jika terdapat satu kalimat saja yang menyimpang dari ide pokoknya, kesatuan paragraf itu akan menjadi rusak. Kalimat yang demikian harus dikeluarkan dari paragraf itu, lalu membangun paragraf baru yang sehaluan dan seide pokok dengannya. Kesatuan dalam paragraf lebih berkaitan dengan muatan isi yang ditandai oleh ketaatan pikiran-pikiran penjelas dalam membantu menjabarkan dan memperjelas ide pokoknya. Perhatikan contoh berikut ini. Dokumen-dokumen, keputusan-keputusan, serta surat menyurat yang dikeluarkan pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Pidato-pidato, terutama pidato kenegaraan, ditulis dan diucapkan dalam bahasa Indonesia. Kita memiliki lembaga formal yang mengurusi masalah bahasa. Hanya dalam keadaan tertentu, demi kepentingan komunikasi antar bangsa, kadang-kadang pidato resmi ditulis dan diucapkan dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Demikian juga pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat dalam upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan. Sepintas, kesatuan paragraf di atas seperti utuh. Namun jika Anda mencermati kalimat ketiga, baru Anda sadari bahwa kesatuan paragraf itu menjadi rusak gara-gara kehadiran kalimat itu. Kalimat ketiga tidak mendukung gagasan pokok
yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Pokok pembicaraan paragraf tersebut berfokus pada masalah fungsi bahasa Indonesia, bukan lembaga yang mengurusi masalah bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kehadiran kalimat ketiga telah merusak kohesi atau kesatuan paragraf tersebut. Berikutnya adalah koherensi atau kepaduan. Kepaduan dalam sebuah paragraf dititik beratkan pada hubungan antar kalimat dalam membangun sebuah paragraf. Antara kalimat yang satu dengan kalimat lainnya terjalin dengan padu. Jika kesatuan berorientasi pada gagasan pokok, kepaduan lebih berorientasi pada struktur dan sarana kebahasaannya. Oleh karena itu, sarana-sarana kebahasaan ini seringkali dijadikan indikator untuk menentukan kepaduan atau ketidakpaduan sebuah paragraf. Koherensi atau kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan memperhatikan 1. Unsur kebahasaan. 2. Penguraian isi paragraf. Sarana kebahasaan yang dapat membingkai kepaduan paragraf adalah pemakaian 1. Repetisi atau pengulangan kata kunci. 2. Kata ganti. Kata ganti orang. Ia, dia, mereka, dan lain-lain. Kata ganti tunjuk. Ini, itu, hal ini, hal itu, hal tersebut, dan lain-lain. 3. Kata transisi atau konjungsi intrakalimat dan interkalimat. 4. Paralelisme. Contoh koherensi dalam paragraf. Mie telah lama dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat Cina dan Jepang sejak 5.000 tahun yang lalu. Bangsa Asia, khususnya masyarakat Indonesia, telah menganggap mie sebagai salah satu makanan pokok. Berdasarkan jenisnya, mie digolongkan menjadi 3 macam, yaitu mie basah, mie kering, dan mie instan. Di Indonesia, mie instan merupakan salah satu jenis mie yang populer. Rasanya yang lezat serta proses penyajian yang mudah dan cepat membuat mie instan digemari dan berpotensi besar sebagai salah satu bahan makanan substitusi parsial bagi makanan pokok beras. Kepaduan paragraf tersebut dibangun oleh pemakaian repetisi kata kunci yang menjadi ide pokok paragraf tersebut. Perhatikan penggunaan kata mie yang senantiasa hadir dalam setiap kalimat. Pengulangan-pengulangan kata tersebut yang muncul dalam setiap kalimat menjadi pembingkai bagi kepaduan paragraf tersebut. Contoh berikutnya. Komunikasi dalam sebuah organisasi tak ubahnya dengan urat nadi pada tubuh manusia. Dia bisa berdenyut normal atau mungkin malah sebaliknya. Apabila ia berdenyut dengan normal, pertanda bahwa organisasi itu hidup. Sebaliknya, apabila ia tidak berdenyut sama sekali, maka ajal telah menjemput keberadaan organisasi itu. Dengan demikian, nyatalah bahwa komunikasi itu merupakan kekuatan utama dalam membangun organisasi. Karena komunikasi turut menentukan hidup matinya sebuah organisasi. Contoh paragraf tersebut, kepaduan paragrafnya dibangun oleh beberapa sarana kebahasaan. Kadang-kadang menggunakan repetisi, kata ganti, bahkan kata transisi atau konjungsi. Demikianlah
penjelasan tentang kohesi dan koherensi. Semoga bermanfaat.